Andrea terbangun ketika merasa sesuatu mengganjal yang ada di tangannya. Dirinya terkejut sejenak saat melihat jarum infus dan juga tempatnya bangun adalah kamar mereka. Andrea terbangun tengah malam karena merasa tenggorokannya kering. Ketika dia mencoba mengambil air yang ada di atas nakas, tidak sengaja gelas itu tersenggol dan jatuh. Rang! Suara benda jatuh membuat pria yang terlelap di sampingnya langsung terjaga. Dia meraba-raba ranjang dan mendapati tangan Andrea menyentuh tangannya. Aku tidak sengaja menjatuhkannya, biarkan saja nanti aku meminta Ditra membereskannya. Suara Andrea benar-benar terdengar serak. James beralih meraba tembok dekat nakas dan menemukan tombol. Tombol darurat yang tentu saja terhubung dengan kamar pelayan. Hanya saja James tidak menyangka Ditra akan masuk dengan cepat. "Saya di sini, Tuan," ucap Ditra semangat. Matanya membulat terkejut dengan perasaan yang senang ketika melihat Andrea sudah sadar dari pingsannya. "Nyonya, apa yang Anda rasakan? Katakan saja kalau Nyonya mau makan sesuatu," ujar Ditra, nada bicaranya terdengar benar-benar khawatir. Andrea terkekeh pelan dengan suara serak. "Kenapa tiba-tiba ada infus?" tanya Andrea bingung. "Kamu tidak makan seharian dan kamu pingsan," balas James dingin. Andrea melirik James dengan sebuah senyum tipis yang terlihat pucat. Pandangannya beralih ke arah pecahan kaca di dekat tiang infusnya. "Ditra, bawakan aku air, dan tolong bereskan pecahan kaca itu," pinta Andrea lembut. "Tentu saja, Nyonya, akan saya laksanakan perintah Anda." James mendengus kecil. Kemudian kembali berbaring di tempatnya. Mendengar bahwa Andrea sudah sadar, setidaknya membuat hatinya lega bukan main. Meski merasa sedikit kesal dengan tindakan Andrea yang terlalu kekanakan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini semua karena pria itu. Kenapa juga dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia mengenalku? Andrea kembali mengomel. Sebenarnya saat Andrea mengurung diri di kamar, yang dia lakukan adalah mengomel beberapa kali sembari memeriksa chat berulang kali, berharap menemukan bukti. Mona juga mengirimkan pesan padanya bahwa dia ingin membantu. James semakin lega saja mendengar omelan Andrea. Jika wanita itu sudah puas mengomel, maka itu artinya dia sudah sangat baik-baik saja. "Diamlah, kamu mengomel dengan suara serak seperti itu, betapa mengerikannya saat didengar." Andrea segera menutup mulutnya. Seakan enggan membantah ucapan James. Tidak biasanya memang, karena yang James tahu Andrea pasti akan segera membantahnya. Bukan seperti Andrea, namun sepertinya James tahu alasan kenapa Andrea menjadi lebih pendiam dari biasanya. Yang dia dengar Andrea adalah orang yang sangat menjauhi masalah. Kalau orang yang mencari masalah duluan dengannya, baru akan diladeni. Namun dia sendiri tidak pernah mencari masalah lebih dulu. Ditra kembali masuk setelah membersihkan pecahan kaca, dan kini membawakan Andrea segelas air untuk diminumnya. Ditra sebenarnya gugup bukan main. Ini pertama kalinya dia dibiarkan masuk. Padahal Tuan sangat menjaga privasi kamarnya, kecuali dokter yang masuk tadi. Kalau begitu saya pamit dulu, Tuan dan Nyonya, ucap gadis itu. Andrea menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia membiarkan Ditra pergi. Meninggalkan Andrea dan James berdua kembali. Pria yang semula merebahkan tubuhnya di atas ranjang, kini mulai bersuara. "Kenapa kamu kekanakan sekali?" Andrea yang mendengar hal tersebut mendadak merasa tidak terima. Suasana hatinya kembali berubah tidak baik karena James. Pria itu benar-benar membuatnya kesal bukan main. Perlahan tapi pasti James bisa mendengar suara sesenggukan dari arah Andrea. Dia merasa aneh mendengar Andrea menangis sekarang. Bahkan tangisannya pun terdengar kekanakan. James perlahan bangkit dan meraba sampingnya, saat tangannya menyentuh bahu Andrea, pria itu segera menarik Andrea ke dalam pelukannya. "Memangnya aku salah? Aku tidak boleh kekanakan. Kenapa aku tidak boleh kekanakan?"
Tidak ada yang bisa aku mintai bantuan, aku juga bingung harus bagaimana. Kenapa kamu juga menyudutkan aku seperti ini, James, kenapa? Hik. Andrea sesenggukan lagi, apalagi perutnya terasa kosong. Energinya seakan terkuras habis karena menangis. James menepuk-nepuk punggung Andrea. Posisinya James memeluk wanita itu menyamping dengan tangan kiri menyentuh bahunya dan Andrea bersandar di bahu kirinya. Kamu tidak mengatakannya padaku. Apa? Suara Andrea berubah aneh karena hidungnya yang tersumbat. Kamu tidak mengatakan padaku kalau kamu punya masalah. Aku bahkan tidak tahu dan tidak bisa melihat perubahan mood di wajahmu meski aku ingin, bukan? Andrea terdiam merasakan tepukan yang begitu lembut. Seakan-akan pria yang ada di sampingnya ini punya kepribadian lain yang lebih lembut dari sebelumnya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan suaranya terdengar lembut, ketika Andrea mendongak, tatapannya langsung menangkap Jakun yang bergerak naik turun ketika dia berbicara. Aku akan bantu kalau kamu mengatakannya, ucap James lagi, namun nadanya tidak selembut yang tadi. Malah terdengar datar. Kamu hanya perlu bicara padaku. Bukannya malah menyiksa diri sendiri seperti orang bodoh. Andrea yang tadinya sudah tenang kembali sesenggukan sampai terdengar bunyi hik. Hik. Kenapa kamu menangis lagi? Kamu mengataiku bodoh. James menghela napasnya jengah. Iya, aku salah dan berhentilah menangis. James tidak tahu kalau sekarang Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Tangan yang hanya bisa saling bertaut satu sama lain, digunakan untuk memeluk pinggang James. Pria itu sempat terkejut, namun hanya bisa membiarkan. Setidaknya Andrea berhenti menangis dan dia tidak perlu lagi merasakan perasaan aneh yang membuatnya frustasi karena mendengar wanita ini menangis. Aku merasa tidak bisa minta bantuan siapa-siapa, James. Bahkan padamu, karena aku masih merasa bahwa aku sendiri. Aku bahkan belum benar-benar masuk ke dalam hidupmu. Suatu saat nanti kamu pasti akan meninggalkanku, dan aku tidak siap. James terdiam sejenak, karena memang selama ini dia juga merasa suatu saat Andrea pasti bisa menemukan orang yang lebih sempurna darinya. Aku hanya penasaran, kalau kamu membantuku. Apakah artiku di matamu, James? Andrea. Iya, James. Aku bahkan tidak bisa melihat, ucap James datar. Ah iya, maksudku hatimu. Andrea terdiam kemudian mendadak berpikir. Jangan bilang kalau kamu tidak punya hati. Andrea bisa merasakan dada James naik turun karena posisinya memeluk James dengan erat. Kita adalah pasangan suami istri. Sudah sewajarnya kamu merepotkanku untuk membantumu. Lalu sebaliknya. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Andrea mengerucutkan bibirnya. Sekarang dia malah merasa kesulitan bernapas karena hidungnya tersumbat parah akibat menangis. Salah satu alasan kenapa Andrea tidak suka menangis. Karena sekali menangis dia akan kesulitan bernapas melalui hidung. James. Tidak bisakah kamu bersikap seperti ini setiap hari? James yang mendengar hal itu segera melepaskan pelukannya pada Andrea. Tanpa sadar dia juga merasa nyaman dan enggan untuk melepasnya. Tidak bisa, balas James yang sudah kembali ke peraturan pabrik. Andrea terkekeh kecil. Terima kasih. Setidaknya aku bisa mengeluarkan perasaan yang sesak ini dari dalam hatiku. Jangan terlalu dipendam. Iya, aku tahu. Sekarang tidurlah. Andrea terdiam sejenak mendengar ucapan James, perutnya berbunyi setelah itu. Jujur Andrea tidak sadar kalau dia belum makan. Dengan berat hati malam ini Andrea meminta makan, tepatnya makan di tengah malam. Andrea memeluk lengan James dengan alasan dia masih lemas ketika bergerak. Padahal James sudah menyuruhnya untuk makan di kamar saja, namun Andrea menolak. Dia ingin makan di ruang makan dan meminta pelayan yang masih bangun menyiapkan makanan yang baru matang. Ditra yang memang masih terjaga karena baru selesai membangunkan Anggi, sang pelayan yang bertugas di dapur.
dengan segera membantu Andrea membawa tempat infus. Andrea menyuruh Ditra untuk menutup mulut, supaya James tidak menyadari keberadaan Ditra, mengingat James pasti akan menyuruh Ditra untuk mengantarnya ke ruang makan. "Duduklah," pinta Andrea manja. James tidak membalas meski tidak mengatakan apapun, dia tetap mengambil tempat di sebelah Andrea. Tidak di tempatnya yang biasa. "Cepat makan, aku mengantuk." "Bohong," balas Andrea. James kembali terdiam. Kembali mendengar suara perut Andrea yang meronta terus meminta makan. Benar-benar hal yang mengerikan, membiarkan perut keroncongan dan terus-menerus meminta makan. "Maaf, Nyonya, makanannya pasti akan segera siap." "Tidak masalah. Kalian lambat sekali, sudah tahu Nyonya kalian sedang lapar. Setidaknya buat makanan yang cepat dimasak." Andrea menyenggol lengan suaminya karena ucapan James yang terkesan galak. Meski Andrea tahu kalau mereka yang mendengarnya pasti sudah sangat terbiasa. Tidak menunggu waktu lama setelah mendengar ucapan James tentang makanan yang lama dihidangkan. Pada akhirnya jadi dan kini Andrea sedang menikmati makanannya dengan lahap. Setidaknya dia bisa berpikir cukup jernih ketika perutnya terisi. Sesekali wanita itu melirik ke arah James, namun pria itu tidak menggubris sama sekali. "Kamu tidak lapar?" tanya Andrea bingung. "Tidak," balasnya cepat. Andrea melanjutkan makannya yang tertunda. Setelah makanan habis, James mengajak Andrea untuk kembali meski rasanya Andrea akan sulit untuk tidur. Setidaknya dia berhasil membuat James semakin dekat dengannya. Haruskah Andrea mengatakan pada dunia kalau sebentar lagi dia akan menjadi istri yang benar-benar sah? Sementara itu di ruang makan, para pelayan yang terbangun, lebih tepatnya Pak Ernest, Anggi, dan Ditra merasa benar-benar senang. Bukan hanya karena nyonya mereka telah sadar, tapi juga karena hal yang sangat mustahil untuk dilakukan tuannya, malah terjadi sekarang. Saat Nyonya Andrea sedang menikmati makannya, mereka bisa melihat kalau tuannya menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Lalu terus duduk menyerong menghadap nyonya mereka. Kehadiran Nyonya Andrea benar-benar telah memberikan warna pada mansion yang suram ini, ujar Pak Ernest selaku kepala pelayan. "Anda benar, Pak. Saya sangat terharu karena Nyonya mau memberikan kesempatan saya melanjutkan studi," tambah Ditra. Aku tadi hampir jantungan karena ucapan Tuan James. Namun berkat Nyonya Andrea, jantungku kembali normal, ujar Anggi yang bergidik ngeri. Seperti tidak tahu bagaimana perangai Tuan saja. Jangan lupakan kalau hari ini mereka terbangun tengah malam dan fajar sebentar lagi akan mulai menyambut mereka kalau mereka tidak segera pergi tidur setelah membereskan bekas makan nyonya mereka. Mereka kedatangan tamu tidak diundang. Tuan Helik dan juga Nyonya Kalia datang ke mansion. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah sekedar mampir. Paling tidak yang datang ke sini adalah utusan Tuan Helik. Sebuah kejadian yang sangat besar di tahun ini karena Tuan Helik dan Nyonya Kalia datang bersamaan. Mengingat keduanya saja jarang datang bersamaan. James tentu saja tidak menyukai keberadaan dua orang itu. Dia hanya menyambutnya sebentar kemudian pergi meninggalkan Andrea sendirian, padahal Andrea sudah berusaha menarik James. Sebelum pria itu pergi dia mengatakan sesuatu yang tidak Andrea pahami. "Papa, Anda sudah melanggar janji Anda," ucap James dengan acuh dan dingin. "James," tegur Andrea. "Iya, Papa tahu, sesuai kesepakatan saja. Papa tidak mungkin tidak datang menjenguk menantu Papa." James mendengus sebal kemudian pergi begitu saja. Tentunya dengan Kelvin yang baru datang dan langsung mengekori James, setelah memberikan salam hormat kepada mereka semua yang ada di ruang tamu. Termasuk Andrea, bahkan Kelvin tersenyum begitu cerah melihat Andrea yang sudah sembuh dan bisa menyapanya dengan senyuman hangat seperti biasa. Andrea juga menyambut kedatangan kedua mertuanya dengan ramah. Apalagi papa mertuanya yang tampak lega melihat Andrea baik-baik saja. Beda lagi dengan mama mertua yang tampak biasa saja.
Papa sudah mendengar permasalahannya dari dadimu. Andrea mendadak mengerucutkan bibirnya kesal. Kenapa Papa bertanya pada Dedi? Bukankah di televisi beritanya sudah tersebar luas? Itu juga termasuk. Tenang saja, Papa akan bantu kamu sebisa Papa. Meskipun rasanya suamimu itu pasti akan bergerak lebih cepat. Setidaknya Papa sudah bilang pada dadimu itu, kalau Celestine bangkrut karena masalah with Lumiere, Artadov yang akan menjadi penyokongnya. Andrea tidak bisa menahan senyum bahagianya. Begitu banyak yang peduli padanya, dan dia masih merasa sendiri. Dedi memang marah padanya, tapi Andrea yakin Dedi tidak mungkin percaya. Lihatlah, Papa mertuamu ini. Dia bahkan mengambil resiko yang begitu besar demi kamu, ucap Nyonya Kalia yang terdengar sewot. Andrea hanya bisa tersenyum kecil. Meski dalam hati berteriak hore. Tentu saja dia akan sangat bahagia mendengar hal tersebut. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh wanita di hadapannya ini. Tentu saja, aku kan menantu kesayangan Papa. Ucap Andrea dengan percaya diri dan kini mengambil tempat di samping Papa mertuanya. Pa, terima kasih banyak. Papa mertuanya tertawa saat melihat menantu yang sudah dia anggap sebagai anak perempuannya ini bermanja. Kamu benar-benar seperti anak perempuanku. Yah, setidaknya meski tidak punya anak perempuan, maka Andrea akan menjadi anak perempuan Papa. Tentu saja, kalau perlu Andrea berikan Papa cucu perempuan, ujar Andrea seraya menyengir. Diliriknya Nyonya Kalia yang tampak berdecih meremehkan. Andrea merasa mungkin saja Nyonya Kalia menyadari kalau kedekatannya dan James tidak seperti suami istri pada umumnya. Karena mereka sama-sama masih terlalu kaku untuk hubungan suami istri. Tentu saja Andrea semakin termotivasi untuk mengejar James. Memang biasanya pria yang akan mengejar wanita, tapi Andrea tidak akan seperti itu. Andrea memang beda. Jangan terlalu berharap mendapat cucu. Kalau anakmu saja tidak pernah melayani istrinya dengan baik, ujar Nyonya Kalia yang memang sengaja ingin menyudutkan James, meski orangnya tidak ada di sini sekarang. Yah, kamu benar. Anak itu memang sangat sulit untuk diluluhkan. Ini semua karenaku, seandainya saat itu aku tidak, mengingatnya saja sudah membuatku merasa bersalah. Andrea sebenarnya penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Papa mertuanya. Tenang saja, Pa, beruntungnya mertua Papa adalah Andrea, karena Andrea pantang menyerah kok. Apalagi dalam misi meluluhkan hati James. Andrea menyengir lebar. Inikah sifat seorang wanita yang bahkan sudah memiliki suami dan usianya sudah bukan remaja lagi? Selama James tidak masalah dan melayangkan gugatan cerai, jadi sah-sah saja aku bersikap seperti ini. Bukan begitu, Papa? Tanya Andrea seraya melirik pria paruh baya itu. Papa Helik memberikannya 2 jempol lalu menggeleng pelan mendengar ucapan istrinya. Terserah dia, mau bersikap bagaimana asal tidak keluar norma. Bagaimana dengan perkembangannya? Belum ditemukan terlalu detail. Hanya spekulasi tentang pemalsuan tanda tangan. Lalu Pak Jordi juga merupakan salah satu bagian direksi dari Lumiere Group. Rico memberi penjelasan setelah menyelidiki lebih lanjut masalah ini. Yang mengherankan kenapa Pak Jordi malah termakan sesuatu seperti ini. Padahal dia bisa saja berpikir kalau ini tipuan dan sebagainya. Tapi dia memilih untuk tetap percaya. Kelvin mengangguk paham. Saya mendapatkan sebuah pencerahan. Kemungkinan besar hal ini sudah direncanakan. Bahkan memang sengaja direncanakan. Rico menjentikkan jarinya tanda setuju. Kamu benar. Coba pikirkan, bagaimana bisa orang penting seperti Jordi itu malah berhubungan dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya. James dari tadi mendengarkan dengan seksama setiap ucapan dari Rico dan Kelvin. Sebenarnya dari ucapan mereka ditemukan satu kesamaan. Lalu sekarang Jordi lah yang akan menjadi target penyelidikan mereka. Jordi, namanya seperti tidak asing. Kelvin menatap datar ke arah Rico. Jangan sok kenal.
Saya tahu kamu hanya asal bicara. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Hari-hari ketika Andrea diskors. Yang dilakukan wanita itu hanya berdiam diri menikmati liburan. Andrea bukannya tidak mau membantu penyelidikan. Hanya saja dia tidak diperbolehkan James mendekat, dengan alasan Andrea merusak fokus mereka. Setidaknya sudah 3 hari berlalu. Mona dan Soya beberapa kali mencoba menghubunginya, dan ingin sekali datang berkunjung ke rumah. Namun sampai sekarang Andrea belum memberitahu mereka kalau sebenarnya Andrea sudah menikah. Karena memang belum waktunya mereka untuk tahu. Setiap malam Andrea akan meminta James memeluknya sebelum tidur. Dengan alasan kalau Andrea merasa sedih karena masalah ini. Padahal cuma alibi Andrea semata. Karena ingin memeluk James. Kapan lagi pria itu mau dipeluk kalau bukan Andrea memakai alasan itu? Seperti malam sebelumnya, malam ini sebelum Andrea tidur, dia sudah mendekat ke arah James lalu memeluk pria yang bahkan baru saja duduk di tempatnya. Aku membiarkanmu saat ini, tapi jangan jadikan kebiasaan, ujar James memperingatkan. Memangnya salah aku memelukmu? Salah. Tapi kita kan suami istri, melakukan hal yang lebih dari pelukan dan ciuman, tidak akan ada yang berani larang. James menelan ludahnya gugup. Wanita ini benar-benar menguji kesabarannya. Andrea, jaga ucapanmu. Andrea hanya mengerucutkan bibirnya kesal. James masih saja dingin, padahal Andrea mengira kalau mungkin saja kutubnya sudah mulai mencair, namun ternyata Andrea salah. Setelah selesai merasakan pelukan hangat dari James, Andrea memilih untuk tidur dan sengaja membelakangi pria itu. Terkadang sempat terpikir untuk menyerah, namun Andrea tidak akan semudah itu untuk menyerah. Tanpa James ketahui, Andrea diam-diam mencari tahu tentangnya melalui obrolannya dengan Pak Ernest. Meski sangat sulit mengajak Pak Ernest berbicara empat mata karena pekerjaannya yang sibuk. Kata Mami, kita berdua pernah bertemu saat masih kecil. Apa, kamu tidak ingat? Itu sudah lama. Iya, kamu benar. Aku bahkan baru tahu. Bahkan Papa pun mengatakan hal sama. Dia bilang kalau aku dulu sering bermain denganmu. Bahkan alasan kenapa Mami sama Daddy mengangkat anak selain diriku, karena kamu, ucap Andrea. Dia benar-benar ingat dengan jelas, saat maminya mengatakan padanya kalau dulu itulah alasan Mami mengangkat satu anak lagi. Juga karena Mami sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Andrea bahkan masih ingat dengan jelas paksaan maminya untuk memiliki anak yang banyak. Tidak seperti Mami yang niatnya program 2 anak, tapi sayang yang bertahan hanya 1. Sama sekali tidak ingat, balas James acuh yang sudah mulai mengantuk. Papa baik banget, James. Dia bahkan membayarkan penalti dari kontrak proyek Liam. Aku akan menggantinya. Mendengar ucapan James yang serius, tentu saja membuat Andrea bingung sendiri. Untuk apa dia begitu ingin mengganti uang papanya? Padahal mereka berasal dari perusahaan yang sama. Tidak perlu, kalian kan satu marga. Satu sumber dana. James hanya diam, meski dalam hati ingin segera membantah ucapan Andrea tentang dirinya yang satu sumber dana. Karena nyatanya James tidak pernah sekalipun menggunakan dana dari papanya, bahkan untuk modal sekalipun. Karena merasa Andrea lebih pro pada papanya, James berpikir bahwa suatu saat nanti, Andrea pasti akan memilih di kubu papanya. Karena James punya rencana kepada perusahaan keluarganya sendiri. Lagi pula papa tidak memberikannya secara gratis, ucap Andrea sembari menahan senyum dan melihat langit-langit kamar. Pasti, papa tidak akan mau rugi begitu saja. Andrea menggeleng pelan. Bukan begitu. Dia hanya ingin kita menggantinya dengan cucu. Kalau perlu buat masing-masing 2. Kata beliau begitu, balas Andrea. James menggeleng pelan. Menurutmu apa pernikahan ini akan bertahan? Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Tanya Andrea bingung. Hanya berjaga-jaga saja.
Kita tidak tahu kan apa yang mungkin akan terjadi ke depannya. Andrea menghela napas. Aku akan sulit menyukai pria lain, kalau hatiku saja sudah ada di kamu. Andrea benar-benar kesal bukan main, kenapa James selalu menganggap ucapannya yang penuh cinta dan serius ini, hanya main-main belaka. Padahal Andrea memang benar-benar serius. James pura-pura tidak mendengar. Karena memang fokusnya akan hilang begitu saja kalau sampai hal tersebut dilanjutkan. James. Panggil Andrea yang tidak mau menyerah begitu saja. Kamu tidur. Tidak. Andrea mendengus sebal. Lihat saja, entah sampai kapan kamu mau mengabaikan aku. Pada akhirnya mereka terlelap dengan damai. Terutama Andrea yang suara dengkuran halusnya mulai terdengar. Lalu dalam tidurnya James melihat punggung seorang wanita yang tampak familiar. Karena papamu memilihku, sehingga mamamu mati. Tidak. James menggeleng-gelengkan kepalanya tidak terima. Dia terus meronta di dalam tidurnya. Hal itu membuat Andrea terbangun karena merasa gerakan di ranjang terlalu berlebihan. Kepala James bergerak ke kanan dan ke kiri. Merasa sedikit tidak nyaman, dengan cepat Andrea mendekat dan memeluk pinggang pria itu layaknya sedang memeluk bantal. Tidurlah, jangan terlalu khawatir. Karena ada aku di sini. Andrea menepuk-nepuk pelan tubuh James dengan suara yang terantuk. Meski begitu, mimpi buruk yang dialami James menghilang dan Andrea bisa meneruskan pelukan itu sampai pagi. Karena ketika dia terbangun, dirinya malah mendapati James yang kini mendekapnya. Saat Andrea membuka kelopak matanya, dia bisa berhadapan langsung dengan dada James yang terbalut piyama. Andrea terkejut bukan main dan berusaha untuk menjauh dari James sebelum pria itu bangun dan mulai mengomel karena posisi mereka. Padahal kalaupun mau disalahkan, yang salah di sini adalah James. Dia tiba-tiba saja memeluk Andrea, walaupun tadi malam yang berinisiatif memeluk James adalah Andrea. James menggeliat pelan dalam tidurnya, hal itu membuat Andrea segera menahan napas. Takut membuat pria itu terbangun dari tidurnya. Astaga, jantungku benar-benar dalam kondisi yang tidak aman. Andrea perlahan turun dari ranjang dan mulai masuk ke dalam kamar mandi. Meski sekarang moodnya tengah baik karena James memeluknya sampai pagi. Andrea jadi semakin yakin kalau mungkin saja James sudah jatuh cinta padanya. Hanya terlalu gengsi untuk mengatakan pada Andrea mengenai perasaan yang dia rasakan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.